Self-Fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Kita masih dalam rimba Protestantisme, jadi pegangannya. Dalam salah satu pembicaranya, Deakin Gadas menolak doktrin infalibilitas gereja Katolik dengan menafsirkan 1 Timotius bab 3 ayat 15 sebagai sekedar janji indefectibility, gereja tidak binasa, bukan infalibilitas, gereja tidak bisa salah. Retorika ini bukan baru. Protestan sering mengulang pola yang sama, menolak otoritas magisterium dengan memelintir teks kitab suci, menyerang sejarah gereja dengan anakronisme, lalu menutupinya dengan seperti biasa serangan pribadi terhadap paus. Jadi kita akan menunjukkan bagaimana retorika Deakin Gadas penuh dengan asumsi keliru, inkonsistensi historis, inkoherensi logika, dan tentu saja manipulasi retorika. Mari kita lihat yang pertama, ada falasi non sequitur. Pilar yang retak tidak menopang, saudaraku. Deakin menegaskan bahwa tiang dan dasar kebenaran 1 Timotius bab 3 ayat 15 hanya berarti gereja tidak binasa, bukan tidak bisa salah. Di sini dia jatuh ke falasi non sequitur. Tiang yang salah menopang bukan lagi tiang kebenaran. Analogi sederhana seperti ini. Jembatan yang tetap berdiri tapi salah konstruksi tetap membawa malapetaka. Jadi dengan menolak dimensi infalibilitas, Deakin Gadas menghancurkan makna metafora itu sendiri tanpa sadar. Yang kedua, falasi genetik atau genetik falasi dan anakronisme. Menolak karena muncul belakangan. Jadi Deakin berargumen bahwa infalibilitas baru dirumuskan abad 11-14 sehingga tidak sah. Ini adalah genetik falasi. Menolak sebuah doktrin karena asal usulnya. Semua dogma berkembang dalam sejarah. Konsili Nicea 325 merumuskan Tritunggal. Konsili Efesus 431 menegaskan Maria Theotokos. Dan kanon kitab suci baru dipatok pada abad keempat. Apakah karena semua itu muncul belakangan maka salah? Kalau konsisten, Deakin harus menolak seluruh kristologi, pneumatologi, dan bahkan kanon Alkitab yang dia gunakan itu. Kemudian masih ada false equivalence, menyamakan otoritas normatif dengan penerimaan personal. Deakin mengklaim jika Alkitab infalibel maka penafsir juga harus infalibel dan akibatnya semua orang harus infalibel. Ini false equivalence. Dalam epistemologi, otoritas normatif berbeda dari penerimaan personal. Konstitusi tetap sah meskipun rakyat menafsirkannya salah. Begitu juga gereja, magisterium tetap infalibel meskipun umat bisa keliru memahami. Logika Deakin kalau diterapkan konsisten berarti karena Alkitab benar, semua pembaca otomatis benar. Fakta ribuan denominasi Protestan membuktikan absurditas ini. Kemudian ada equivokasi, permainan kata Katolik. Ini yang paling keren dan diputar balik oleh Protestan. Kenapa? Protestan terlempar dari gereja Katolik, maka mereka menciptakan istilah Roman Catholic. Itu ciptaan Protestan Anglikan ya, karena mereka merasa diri Katolik tanpa harus tunduk ke Roma ya. Jadi Deakin menggunakan equivokasi istilah Katolik dalam pengakuan iman, dia tafsirkan semata-mata sebagai universal, bukan Katolik Roma. Ya, gereja yang universal itu berpusat di Roma. Tanpa berpusat di Roma itu bukan gereja Katolik, itu sekte murahan ya. Dia menutup mata pada fakta bahwa para bapak gereja sejak abad-abad awal mengaitkan Katolik dengan kesatuan gereja yang berpusat pada Roma. Kemudian dia mengutip Collin and Walls, Roman but not Catholic, untuk menyebut Roma sebagai kultus sektarian. Itu hanyalah manipulasi akademis, tidak perlu diuraikan panjang lebar ya. Ironi besar, yang ribuan kali pecah justru Protestan, saudara. Kenapa mengabaikan hal itu? Tetapi yang dituduh tidak universal adalah gereja Katolik. Aneh tapi nyata ya, dan Protestan bodoh kumpul ke situ, malas belajar sih. Kemudian ya, namanya kalau Deakin Gadas tanpa ad hominem itu bukan lagi serangan terhadap paus. Deakin menyerang moral paus, ada yang bejat, ada yang ini, nah ada yang itu. Orang berdosa ada hubungan apa dengan doktrin? Ya, mari kita lihat orang-orang berdosa dalam sejarah, tapi toh dimakan bulat-bulat oleh Protestan. Namanya Protestan kalau tidak ad hominem itu bagaimana? Jadi Protestan itu sebenarnya mereka berpikir kalau manusia berdosa maka ajarannya tidak lagi benar. Yaitu pola pikir Protestan ya, karena setiap pendeta bertanggung jawab untuk ajaran itu. Ya, makanya kalau pendetanya jatuh bejat berarti ajarannya salah.
Jadi kalau pendetanya mengajar Tritunggal dan pendetanya moralnya bejat, Tritunggal jadi salah. Itu logika seperti itu kan, Deking Gadas. Jadi Anda menyerang moral paus, ada yang bejat, pengecut, bahkan pembunuh. Ini ad hominem klasik. Dosa pribadi seorang paus tidak membatalkan otoritas ajaran gereja. Musa membunuh orang, ya. Daud berzina, Petrus menyangkal Kristus, tapi firman Allah tetap berlaku. Infalibilitas bukan soal kekudusan pribadi, melainkan jaminan Kristus sendiri bahwa ajaran gereja tidak salah dalam hal iman dan moral. Kalau Kristus tidak menjamin seperti itu, kita kuah kosong, ya. Seperti Protestan kuah kosong kan, ya. Kamu tidak bisa saling berkelahi di antara kalian karena tidak jelas mana yang benar. Kamu hanya mencoba menyerang gereja Katolik supaya tunduk dengan tafsiran pribadi ala Protestan, sehingga kita sama-sama kacau. Maka tepat saya mengatakan Protestantisme adalah perusak kekristenan, antikristus yang sejati sebenarnya, ya. Serangan personal hanya menyingkap kelemahan argumen, saudaraku. Jadi kemudian strawman, karikatur terhadap apologet Katolik. Deki menuduh apologet Katolik hanya membuat klaim tanpa bukti. Aduh, padahal argumen Katolik selalu berpijak pada kitab suci, konsili ekumenis, katekismus, dan tradisi patristik. Ya, seorang Katolik tidak menanggung beban untuk mengajarkan semuanya dalam sekali. Itu beban Protestan, karena Protestan tidak punya dasar. Masing-masing pendeta menanggung semua beban untuk membuktikan segalanya. Itu bukan prinsip Katolik. Katolik itu berdiri tim, ya. Tugas Patrice Allegro hanya membongkar inkonsistensi Protestan. Untuk menjelaskan lebih jauh ada ahli teologi biblis, ada ahli hukum gereja, ada ahli liturgi. Ya, itu kerja tim. Itu gereja sebagai tubuh Kristus. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada kuku, ada rambut, ada kumis, ada jenggot. Ya, tidak macam Protestan borong semua begitu. Jadi argumen Katolik itu berpijak pada kitab suci, konsili ekumenis, katekismus, dan tradisi patristik. Deking Gadas menolak semuanya dengan alasan itu sumber Katolik, lalu menertawakan Katolik karena tidak pakai bukti non-Katolik. Aneh. Ini strawman, ya. Dia berdebat dengan karikatur yang dia ciptakan sendiri, bukan dengan posisi Katolik yang nyata. Ya, Anda mau menghibur pendengar Anda kan, karena Protestan sudah kena jantungnya, ditusuk oleh Patrice Allegro. Kemudian ada soal circular reasoning, ya. Sola Scriptura itu lingkaran setan paling mendasar dalam Protestan. Deki menuduh Katolik circular reasoning, padahal sola Scriptura itu sendirilah lingkaran setan yang sejati. Alkitab berotoritas karena Alkitab mengatakan demikian. Tanpa otoritas eksternal, setiap tafsir setara, lahir dari ribuan denominasi. Dalam logika ini adalah relativisme murni. Tiada otoritas, tiada kebenaran objektif. Jadi retorika Deking Gadas runtuh di bawah analisis logika dasar. Dia melanggar prinsip non sequitur, genetic fallacy, false equivalence, equivokasi, ad hominem, strawman, dan circular reasoning. Ironinya, setiap tuduhan yang dilempar ke gereja Katolik justru kembali menghantam Protestantisme, fragmentasi, relativisme, dan logika yang berputar pada dirinya sendiri. Roma tetap tiang dan dasar kebenaran. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Bahkan sampai sekarang Deki butuh menjilat-jilat Roma supaya menenangkan pengikut-pengikutnya yang mulai terguncang, ya kan? Sementara retorika Deki hanyalah kaleng berisik, ya. Kaleng berisik yang oleh beberapa orang dianggap seperti melodi yang merdu, ya. Nah, triknya saya sudah jelaskan, ya. Saya sudah jelaskan dalam video sebelumnya. Protestan itu hanya mampu kalau memotong doktrin Katolik lalu melihatnya di situ saja, tidak mampu untuk melihat keseluruhan, ya. Jadi DNA Protestan adalah fragmentasi. Mereka jago di soal fragmentasi. Jadi begitu mereka kasih tunjuk satu potong doktrin lalu mengolok-olok Katolik karena sepertinya tidak sesuai dengan, ya, ruang sempit Protestan, tidak masuk dalam akal sempit Protestan. Datang di Katolik kasih tunjuk, itu mur bukan mur lebih, itu mur tempatnya di sini. Itu baru orang bilang, oh, jadi kamu goreng-goreng itu siapa yang bingung dengan ini kan? Bingung dengan ini dogma Maria Immaculata. Bagaimana dengan mereka orang-orang seperti Scott Hahn, ya, atau siapa Sam Samun? Mereka tidak perlu digoreng Patrice Allegro hanya untuk menunjukkan bahwa jadi bagaimana? Saya mau tekankan yang ini.
Roma Katolik itu memang permainan orang Protestan sendiri. Gereja disebut Katolik, begitu ada Protestan terutama Protestan Anglikan, mereka menciptakan Roma Katolik, Roman Catholic, itu untuk mereka mau mengklaim Katolik tanpa harus menjadi anggota Roma. Salah, padahal itu karena cuma sekte. Jadi sekte Protestan itu berlagak Katolik, padahal pecah sana sini, belah sana sini, dan sibuk membela diri. Protestan memang hancur berantakan, berkeping-keping, tapi masih mau mengaku Katolik. Katolik dari Hong Kong.